warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Rosdiana Limba dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial dan pendidikan. Yang pertama yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial. Dalam realitasnya tidak ada masyarakat yang bersifat statis, namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres atau regres, atau kemajuan dan kemunduran, dan manisfat atau laten, atau kentara dan tersembunyi. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan risiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Tatanan sosial yang baru atau modern lebih menekankan pada rasionalisasi yang bersifat progresif dalam dunia kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi, solidaritas bukan lagi menjadi prioritas, melainkan lebih individualis atau berorientasi pada pertimbangan untung rugi. Contohnya, kini anak-anak gandrung bermain PlayStation. Mereka lebih tertarik dengan mainan elektronik daripada bermain dakon, gobak sodor, dan lain-lain. Dan para pakar sosiologi telah mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi mengenai perubahan sosial atau social change. Dari berbagai studi tersebut dapat dikategorisasikan penelaahan perubahan sosial berdasarkan sejumlah pokok persoalan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apa yang berubah? Pertanyaan ini tertuju pada struktur sosial yang mengalami berbagai perubahan. Struktur sosial misalnya keluarga, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga politik, dan bermacam jenis lembaga yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bagaimana proses perubahan terjadi? Perubahan sosial ada yang berjalan dengan cepat dan ada pula yang lambat. Dan yang ketiga, apa tujuan perubahan? Perubahan sosial bukanlah perubahan yang otomatis dan mekanistis, akan tetapi memiliki suatu tujuan. Yang keempat, bagaimana kecepatan perubahan? Perubahan sosial ada yang bersifat revolusioner dan ada yang evolusioner. Yang kelima, mengapa perubahan terjadi? Perubahan sosial terjadi karena sebab-sebab tertentu, baik karena faktor internal dalam masyarakat maupun faktor eksternal dari luar masyarakat. Dan yang keenam, faktor apa yang berperan dalam perubahan? Suatu perubahan mengenai kehidupan bersama manusia tentunya memiliki faktor. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu jaringan dan berbagai faktor yang telah menyebabkan perubahan tersebut. Materi yang kedua, ada dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Saat ini masyarakat tidak saja telah memasuki, melainkan telah mengalami pula suatu era di mana globalisasi kian menampilkan kekuatan pengubah yang dahsyat atau powerful. Globalisasi hadir sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial yang terjadi dalam konteks kesejagadan. Globalisasi merupakan arena kontestasi berbagai nilai sosial budaya yang berpengaruh baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Globalisasi ditandai oleh terjadinya diferensiasi perilaku masyarakat dan proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dalam realitas pendidikan di era digital ini perlu dilakukan perubahan paradigma pendidikan, bahkan menyangkut pula perubahan pada aspek metode, media, dan strateginya. Interaksi tatap muka antara pendidik dengan peserta didik tidak lagi memadai, sehingga dapat diperkaya dengan metode atau strategi lain yang memanfaatkan multimedia pembelajaran. Dan berikut ini merupakan dampak perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari the next generation ini, antara lain adalah yang pertama, interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar mengajar yang berbeda karena pembelajar tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif. Pembelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pembelajar maupun pakar.
baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. Yang kedua, partisipasi. Dalam proses interaksi tersebut, si pembelajar merupakan partisipan, bukannya objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. Yang ketiga, diskursus. Dalam proses interaktif tersebut, si pembelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu yang ditemukannya dalam pengembaraan di dunia maya. Dengan adanya perkembangan multimedia pembelajaran, bukan berarti interaksi tatap muka serta-merta ditinggalkan begitu saja. Betapapun majunya pendidikan di suatu masyarakat, interaksi tatap muka secara langsung antara pendidik dengan peserta didik tetap perlu dilakukan, karena interaksi dalam pembelajaran tak ubahnya interaksi humanis antara manusia yang melibatkan berbagai nilai karakter atau values. Media apapun tidak dapat menggantikan peran manusiawi tersebut, melainkan hanya sebagai instrumen pengayaan saja. Selain mengajak pembaca untuk melakukan refleksi kritis akan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital, tulisan ini juga menyajikan deskripsi tentang berbagai tantangan serta model pendidikan karakter alternatif bagi generasi muda di era global yang sesuai dan dapat ditawarkan. Perubahan sosial yang saya rasakan, yang pertama di bidang teknologi. Seperti yang kita tahu, setiap masa ke masa perkembangan teknologi semakin canggih, seperti sosial media. Kita dapat mengakses apa saja melalui sosial media, contohnya berbelanja dan memesan makanan melalui situs online. Yang kedua di bidang pendidikan, di mana anak-anak masa sekarang belajar tidak hanya melalui tatap muka saja, tapi bisa melalui situs online seperti YouTube atau aplikasi pembelajaran lainnya. Contohnya saja seperti Ruang Guru, di mana melalui Ruang Guru ini anak-anak dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan tanpa harus belajar tatap muka. Yang ketiga di bidang ekonomi, di mana masyarakat sekarang dipermudah dengan adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang yang jauh, dan juga terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi dan juga adanya ekspor dan impor. Dan yang keempat, cara hidup atau pola hidup, di mana masyarakat hidup mengikuti perkembangan zaman. Contohnya saja tata cara berkomunikasi, berpakaian, dan sebagainya. Materi berikutnya, keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik di era digital ini. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital. Perlu dicermati terlebih dahulu kondisi yang terjadi yang melingkupi aktivitas generasi muda. Saat ini anak-anak dan remaja telah mengenal laptop dan akrab dengan media jejaring sosial. Adanya perubahan paradigma berimplikasi pada berubahnya tuntutan akan keterampilan yang dimiliki oleh manusia di masa yang akan datang. Berikut ini penjelasan mengenai sejumlah keterampilan tersebut. Untuk mencapai keberhasilan di era literasi digital, menurut Bukarat diperlukan sejumlah keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, digital age literasi meliputi basic literasi, scientific literasi, economic literasi, technological literasi, visual literasi, information literasi, multicultural literasi, dan global awareness. Yang kedua, inventive thinking. Ada kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, pengarahan diri, rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko, dan juga pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga, effective communication. Ada bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal, tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan, dan juga komunikasi interaktif. Dan yang keempat ada high productivity, ada kemampuan menentukan prioritas, perencanaan dan pengelolaan hasil, penggunaan peralatan secara efektif, dan juga kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.
Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Seperti diungkapkan oleh Noeng Muhajir, pada era perubahan sosial yang sangat cepat, sikap dan upaya aktif manusia untuk memantau dan mengantisipasi langkah ke depan melalui rekayasa sosial menjadi agenda yang penting. Pribadi yang mengetahui keadaan dan kondisi sosial akan dapat melahirkan ide-ide inovatif. Dengan demikian, fungsi pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial di era digital harus diubah dari reaktif menuju proaktif bahkan antisipatif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaktif, tindakan yang terjadi setelah adanya aksi. Yang kedua, proaktif, memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, antisipatif, mengondisikan situasi, kondisi, dan faktor menjadi lebih ideal. Model alternatif pendidikan karakter di era digital perlu diretas. Pendidikan karakter di era digital perlu dikembangkan lebih efektif melalui modifikasi multipendekatan, multimetode, strategi, dan multimedia seperti berikut ini. Ada keteladanan, pembiasaan, pengalaman hadap masalah dan pemecahannya, klarifikasi nilai, pemikiran reflektif, berpikir kritis, berpikir kreatif, interaksi dialogis, dan keterbukaan antar generasi, anticipating melalui tindakan prevensi, ada keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Di era digital ini, lebih tepat jika orang tua memposisikan generasi muda sebagai partner dialog, sebagai subjek yang proaktif, sehingga generasi muda memiliki peran partisipatif dan emancipatoris. Namun demikian, orang tua juga perlu senantiasa mengupdate dan mengakselerasi diri, sehingga dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis yang terkait dengan teknologi informasi di era digital. Jangan sampai orang tua justru gagap teknologi dan ketinggalan informasi, sehingga mereka justru kehilangan power dan wibawa dalam berinteraksi dengan generasi muda. Merupakan prediksi yang memilukan jika orang tua hanya akan menjadi pendatang bahkan orang asing dalam kehidupan dunia digital anak-anak mereka.